Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube Buron alias Hiburan Nonton. Kenalin, nama aku Lucy Meliana. Di video kali ini aku akan membawakan alur cerita film yang diperankan oleh Salman Khan dan juga Pooja Hegde. Agak sulit ya namanya, mohon maaf apabila ada salah. Jadi film ini tuh romantisannya ada, terus juga gelut-gelutnya ada. Menurut aku lumayan seru sih. So langsung aja ke alur cerita filmnya. Mahathir ingin menguasai sebuah daerah di kota Delhi. Ia memberi perintah kepada seorang inspektur yang bernama Tagi untuk mendapatkan daerah tersebut. Tapi inspektur itu berkata, untuk mendapatkan daerah yang diinginkan itu sangatlah mustahil, karena di daerah tersebut ada seseorang yang berkuasa, sangat kuat dan dihormati oleh warga sekitar. Pria itu sering dipanggil Baijan. Mahathir mengutus tangan kanannya yaitu Tagi untuk merebut daerah yang dimaksud dari tangan Baijan. Tagi bersama anak buahnya langsung menuju ke daerah itu. Sesampainya di tempat itu, dia bertanya pada para warga, di manakah seseorang yang bernama Baijan? Bukannya Baijan yang datang, tapi 3 orang bersaudara yang bernama Moh, Love, dan Is. Mereka adalah adiknya Baijan. Ketiga bersaudara ini bersiul dan diikuti oleh seluruh warga. Tidak lama Baijan keluar. Baijan menunjukkan kekuatannya dengan memindahkan sebuah mobil hanya menggunakan satu tangannya saja. Baijan mengatakan ia dan adik-adiknya tak menikah, dan mereka memutuskan untuk tak memiliki hubungan dengan orang lain. Lalu Baijan bertanya pada anak buah Tagi, apakah mereka memiliki seseorang yang berarti di dalam hidup mereka? Jika punya, lebih baik pergi dari tempat ini atau mereka akan mati sia-sia. Mahathir dan bodyguardnya memantau dari kejauhan. Dia nampak kesal karena hari itu anak buahnya gagal. Baijan memberitahu Tagi, loyalitas itu adalah hal yang bagus, tapi jangan berikan loyalitas itu kepada orang yang akan berkhianat. Is, Moh, dan Love kepergok sedang pacaran oleh Paman Nadim. Paman Nadim dan kedua temannya menyidak ketiga bersaudara itu. Saat itu, Moh membela diri. Ia berkata setiap orang memiliki hak untuk menjalani kehidupannya masing-masing. Dan jika Baijan tak mau menikah, mereka bertiga tak harus mengikuti langkah kakaknya. Paman Nadim merasa ini sudah saatnya memberitahu ketiga bersaudara ini tentang kebenaran yang selama ini ditutupi oleh Baijan. Sebenarnya Baijan bukanlah kakak kandung mereka, dan mereka bertiga juga sebenarnya tak memiliki hubungan apapun. Jadi dulu, Baijan bertemu dengan ketiga adiknya di panti asuhan. Suatu malam, panti asuhannya itu kebakaran, dan Baijan berusaha menyelamatkan Is, Moh, dan Love. Sejak saat itulah Baijan merawat mereka bertiga seperti adik kandungnya sendiri. Karena ingin selalu bersama dengan adik-adiknya, Baijan memutuskan untuk tidak menikah. Mengetahui hal itu, mereka sangat terkejut dan semakin merasa sayang kepada Baijan. Ternyata, ketiga bersaudara itu tak bisa meninggalkan pacar mereka, tapi mereka juga tak bisa membiarkan Baijan sendirian. Akhirnya mereka berinisiatif untuk mencarikan pasangan untuk Baijan. Suatu hari, ada seorang wanita yang datang bernama Bagya Laksmi. Is bersama Moh dan juga Love langsung berpikir untuk menjodohkannya dengan Baijan. Ia akan tinggal sementara untuk meneliti barang antik. Pada awalnya, Bagya sudah menyewa kontrakan, namun kontrakan yang ia sewa rupanya tempat para ublag. Ia tidak jadi menyewanya. Ketiga bersaudara itu langsung memanfaatkan situasi
dan merekomendasikan Bagia untuk tinggal di kontrakan milik kakak mereka. Lalu Is memberitahu Baijan ada seseorang yang ingin menyewa rumah sebelah. Dan Baijan pergi ke rumah kontrakannya untuk memberikan kuncinya. Dia juga memperlihatkan sekeliling rumah. Sikapnya sangat dingin kepada Bagia. Keesokan harinya, ketiga bersaudara ini mendatangi Bagia untuk mencari tahu Bagia lebih dalam. Lalu Bagia menceritakan tentang keluarganya. Ia memperlihatkan foto keluarganya. Bagia memiliki kakak bernama Anaya, dan Anaya adalah orang yang cinta damai dan tidak suka kekerasan. Saat itu Baijan lewat mau masuk ke rumah, dan tiba-tiba saja ada seseorang yang mau menembak. Baijan langsung menghajar orang tersebut. Lalu Bagia bertanya kepada ketiga bersaudara itu, bagaimana sifat aslinya Baijan? Mereka menjawab kebalikannya. Baijan adalah seseorang yang lemah lembut dan tidak suka kekerasan. Mereka sengaja berbohong supaya Bagia mau dijodohkan dengan kakaknya. Ketiga bersaudara ini menceritakan alasan kenapa sampai saat ini Baijan masih belum menikah. Dan mereka bilang sebenarnya mereka tuh sedang menunggu orang yang tepat untuk Baijan. Bagia berkata, benarkah aku juga sedang menunggu orang yang tepat untuk menjadi suamiku. Semenjak saat itulah mereka menjadi dekat. Di suatu malam, Bagia datang ke rumah Baijan dan adik-adiknya berkata, kakaknya adalah koki yang hebat. Bagia pun mencicipi makanan yang dibuat oleh Baijan, tapi rasanya menurut Bagia sebaliknya. Akhirnya malam itu Bagia yang memasak. Masakan Bagia sangat enak, kata adik-adik Baijan. Siapapun yang menjadi suami Bagia pasti akan senang karena masakannya enak, iya kan Baijan? Ditanya begitu, Baijan malah salting. Saat itu sepertinya Bagia dan Baijan mulai saling suka. Adik-adiknya masih semangat mempromosikan kakaknya. Mereka mengatakan bahwa Baijan juga pintar bernyanyi. Baijan yang malu menolak untuk bernyanyi tapi dipaksa oleh adik-adiknya. Bagia ditemani oleh Baijan untuk melihat barang antik. Saat sedang melihat-lihat aksesoris seperti kalung dan gelang, tiba-tiba saja ada sebuah mobil yang melaju dengan kencang ke arah anak kecil yang tengah bersepeda. Baijan dengan cepat langsung menyelamatkan anak itu. Lalu mobilnya mengarah kepada Bagia, dan Baijan langsung menarik Bagia, dan mereka berdua berguling di atas meja. Keesokan harinya, Bagia melihat rumah Baijan. Sepertinya Bagia ingin melihat Baijan. Tiba-tiba saja datanglah pacar-pacar dari ketiga bersaudara yang bernama Jahat, Muskan, dan Sukun. Muskan memberitahu kalau mereka bertiga adalah pacar dari adik-adik Baijan. Bagia berkata, jika ketiga bersaudara itu tak pernah memberitahunya kalau mereka mempunyai pacar. Jahat pun mengatakan mereka tak pernah memberitahu siapapun. Baijan pun tidak mengetahuinya. Bagia memberi saran agar mereka mengirim anggota keluarga yang udah tua untuk berbicara dengan Baijan. Dengan adanya orang yang lebih tua, maka hubungan mereka pasti akan disetujui oleh Baijan. Untuk itulah mereka bertiga mendatangi Bagia. Bagia tersinggung dan berkata, apakah aku terlihat tua? Lalu datanglah ketiga bersaudara itu. Mereka menjelaskan jika Baijan belum menikah, maka mereka bertiga tak bisa menikahi pacarnya, dan mereka tidak mau meninggalkan Baijan sendirian. Bagia mengerti dan ia mencoba untuk berbicara dengan Baijan. Akhirnya, Bagia menemui Baijan dan memberitahu tentang adik-adik Baijan yang berpacaran dan ingin menikah. Baijan mendengarnya kesal karena ia tak pernah diberitahu adiknya memiliki pacar. Bagia membujuk Baijan untuk menemui pacar-pacar adiknya, dan ia yakin Baijan pasti akan menerima hubungan mereka nantinya. Baijan dibujuk Bagia.
Jika itu yang Bagia inginkan, maka ia akan menurutinya. Tidak lama datanglah Love dan Moh bersama pacar-pacar mereka. Saat melihat pacar-pacar adiknya, Baijan tersenyum dan berkata, ia mengerti mengapa adik-adiknya jatuh cinta pada para wanita itu, tapi ia tak mengerti kenapa para wanita itu bisa jatuh cinta pada adik-adiknya. Lalu Baijan menyetujui hubungan adik-adiknya dengan pacar-pacar mereka. Suatu hari Bagia sedang melihat Baijan dan Love mengalihkan perhatian Bagia dan bertanya, "Ada apa? Mengapa Bagia kau memandangi Baijan seperti itu?" Dan Bagia mengatakan, "Itu sudah terjadi, ia telah jatuh cinta pada Baijan." Moh dan kedua saudaranya sangat senang mendengar hal tersebut. Bagia langsung nelpon keluarganya dan ia ingin memberitahu kalau ia telah menemukan seseorang. Kakak Bagia yaitu Anaya dan seluruh keluarganya meminta Bagia untuk memperlihatkan laki-laki itu. Bagia kemudian mengarahkan kamera pada Baijan. Saat melihat Baijan, keluarga Bagia nampak senang dan menerima lelaki pilihan Bagia. Anaya meminta Bagia untuk pulang untuk merayakan festival Batu Kama dan sekaligus memperkenalkan lelaki pilihannya pada keluarga. Bagia lalu berbicara dengan Baijan dan mengajaknya pulang. Baijan pun mengangguk dan tersenyum. Mereka berdua akhirnya pergi menggunakan kereta. Di perjalanan Bagia bilang kepada Baijan ia tak perlu khawatir karena keluarganya pasti akan menerima Baijan. Dan ia juga menceritakan tentang kakaknya yaitu Anaya. Anaya adalah orang yang sangat mirip dengan Baijan. Ia adalah orang yang lembut dan tak pernah menyakiti seekor semut sekalipun. Tiba-tiba ada orang yang menyerang Bagia dan Baijan langsung menghabisi orang tersebut. Bagia sangat terkejut, yang ia ketahui Baijan adalah orang yang tenang dan tak suka kekerasan seperti kakaknya. Tapi ia baru saja melihat Baijan dengan mudahnya menusuk seseorang dengan kejam. Baijan meminta Bagia mundur dan berkata jangan khawatir. Bagia menelpon Moh dan memberitahu kakaknya sedang diserang oleh para penjahat. Moh dan saudaranya pun langsung bergegas menyusul Baijan. Moh dan kedua saudaranya datang dan mereka membantu Baijan. Bagia terkejut, ternyata ketiga bersaudara itu hebat berkelahi seperti kakaknya. Setelah semuanya berakhir, Bagia berjalan melewati orang-orang yang baru saja dihabisi oleh Baijan dan adik-adiknya. Adiknya memberitahu Baijan sepertinya Bagia terkejut dan mereka mengatakan sebenarnya selama ini mereka bilang bahwa Baijan adalah orang yang tidak suka kekerasan. Bagia menghampiri Baijan dan menanyakan apa yang barusan terjadi, mengapa banyak sekali kekerasan. Baijan menjawab tadi itu bukan kekerasan tapi membela diri. Bagia lalu bilang ia tak tahu jika Baijan dan adik-adiknya adalah orang yang sangat kejam. Entah apa yang akan ia katakan pada Anaya nanti. Baijan berkata, apa yang akan dilakukan Anaya bila terdapat banyak penjahat yang ingin menghabisinya dan juga adiknya? Apakah Anaya akan membiarkan orang-orang itu membunuhnya dan adiknya begitu saja? Ucap Baijan. Saat itu Bagia mengatakan Baijan adalah penipu. Mereka membuat Bagia jatuh cinta pada Baijan yang dilandasi dengan kebohongan. Baijan berkata, apakah Bagia kesal dan marah padanya? Apakah Bagia ingin putus dengannya? Bagia menjawab, tidak. Ia hanya ingin agar Baijan berjanji tidak ada kebohongan lagi dan tak melakukan kekerasan lagi. Baijan menjawab, oke. Tiba-tiba saja ada senjata yang melayang ke arah Bagia. Baijan menghentikan senjata itu dengan tangannya. Orang yang melemparnya langsung kabur. Tapi oleh Baijan, senjata tersebut langsung dilempar dan kapak itu mengenai penjahat tersebut. Di stasiun itu ada Tagi. Tagi menjelaskan bahwa orang incaran penjahat tadi bukanlah Baijan melainkan gadis itu, sambil menunjuk Bagia.
Tagi mengatakan Mahafir adalah orang yang memerintahkan penjahat-penjahat tadi untuk menghabisi Bagia. Seseorang yang bernama Nagaswar telah membayar Mahafir untuk melakukan penyerangan kepada Bagia. Nagaswar adalah mafia paling terkenal dan ia adalah musuh bebuyutan Anaya. Tagi juga memberitahu jika Nagaswar telah bersumpah untuk menghabiskan Anaya dan seluruh keluarganya. Dia menyarankan agar Baijan tak ikut campur dalam masalah itu, sebaiknya menjauh dari Bagia. Baijan mengatakan jika Tagi adalah orang terakhir yang jujur di dunia ini, ia tetap tidak akan menerima saran. Ia akan selalu bersama Bagia. Lagi pula Bagia adalah calon istrinya, dan masalah keluarga Bagia adalah masalah Baijan juga. Baijan sudah memotong rambutnya. Baijan disambut dengan baik oleh keluarga Bagia. Namun Anaya tetap memperingati Baijan. Anaya berbisik pada Baijan. Bagia adalah adik satu-satunya, dan ia sangat menyayangi adiknya. Baijan pun berkata, ia akan menjaga Bagia sebaik mungkin. Ia disambut dengan sangat baik dan diajak makan oleh keluarga Bagia. Saat Baijan sedang bersantai, Tagi menelpon Baijan dan memberi informasi jika Nagaswar berencana menyerang keluarga Bagia pada Sabtu malam. Baijan ingin menyelamatkan keluarga Bagia, namun karena Bagia dan keluarganya tak suka kekerasan, Baijan pun berusaha menyelesaikan masalah keluarga Anaya dengan Nagaswar secara baik-baik. Baijan pergi ke rumah Nagaswar. Ketika itu Nagaswar baru pulang dan ia sedang menelpon Mahafir. Mahafir mengatakan jika seseorang yang menyelamatkan Bagia di kereta kemarin itu sedang berada di lingkungannya. Mahafir memberitahu seseorang itu bernama Baijan. Nagaswar melihat seseorang ada di rumahnya. Lalu anak buahnya Nagaswar bertanya, "Siapa kau?" Lalu Baijan menjawab, "Baijan." Baijan mengatakan ia akan segera menjadi menantu dari keluarga Anaya, dan Nagaswar hanya tersenyum, dan akhirnya ia memberitahu tentang dendam yang ia miliki pada Anaya. Ia menceritakan ayahnya dahulu memiliki bisnis ekspor kopi, dan Nagaswar menggunakan bisnis ayahnya untuk menyelundupkan narkoboy. Suatu hari ia ketahuan oleh polisi. Nagaswar pun menyogok polisi itu. Tapi si polisi malah meminta uang yang lebih tinggi, sehingga Nagaswar menghabisinya. Warga polisi itu lalu mengadu kepada keluarga Anaya, dan keluarga Anaya adalah keluarga terhormat. Anaya pun bertindak. Nagaswar memohon dan meminta maaf kepada Anaya. Tapi Anaya terus melakukan pergerakannya, dan akhirnya ayahnya ditangkap polisi karena ia memiliki perusahaan kopi tersebut. Ayah Nagaswar terkena serangan jantung dan tidak selamat. Sejak saat itulah Nagaswar bersumpah untuk menghabisi Anaya dan seluruh keluarganya. Baijan mengatakan, Nagaswar bukan berniat balas dendam, tapi itu karena ego yang ia miliki. Ia ingin membalas penghinaan yang ia rasakan dan bukan untuk kehormatan ayahnya. Nagaswar pun akhirnya mengaku jika yang dikatakan Baijan emang benar. Nagaswar berkata ia suka apabila ada seseorang yang memohon kepadanya, dan ia ingin Anaya meminta maaf kepadanya dan menaruh kepala di kaki Nagaswar. Jika Anaya mau melakukan itu, maka ia akan mengampuni keluarga Anaya. Baijan memberitahu Bagia jika Nagaswar adalah orang gila dan sulit dilawan. Pilihan terakhirnya adalah melawan. Belasan orang mendatangi rumah Anaya dengan membawa senjata tajam. Tagi mengabari Baijan jika anak buah Nagaswar akan menyerang keluarga Anaya pada malam itu. Baijan bertanya pada Tagi, siapakah yang bisa mengalahkan Nagaswar? Tagi menjawab ada seorang bernama Raudiana yang menjadi musuh bebuyutan Nagaswar, namun Raudiana telah menghilang bertahun-tahun yang lalu. Baijan langsung mengajak adik-adiknya untuk menghentikan orang-orang yang menyerang rumah Anaya. Mereka berempat menyerang anak buah Nagaswar secara sembunyi-sembunyi agar tak ketahuan keluarga Bagia. Awalnya semua berjalan dengan mulus. Baijan berhasil mengalahkan anak buah Nagaswar dengan hati-hati. Akan tetapi mereka tetap ketahuan oleh Anaya, dan Anaya yang melihat itu langsung marah kepada Baijan dan ia berkata, "Aku dan keluarganya membiarkan Bagia memilih lelaki pilihannya. Mereka tak akan peduli ras, kasta, dan agama. Namun, bukan lelaki kejam yang suka melakukan kekerasan." Anaya sedih melihat hal itu.
Bagya lalu membujuk kakaknya untuk tak seperti itu kepada Baijan. Baijan melakukan semuanya demi keluarga mereka. Dan sebenarnya orang-orang itu menyerang juga karena Anaya. Mereka adalah anak buah Nagaswar yang ingin balas dendam kepada Anaya. Seluruh keluarga Bagya membujuk agar Anaya tetap menerima Baijan. Baijan bilang ia tahu bila ia telah menyakiti hati Anaya. Namun Nagaswar bukan ingin balas dendam untuk ayahnya, tapi ia ingin memuaskan egonya Nagaswar. Ia ingin Anaya meminta maaf padanya, memohon padanya, dan menaruh kepalanya di kakinya. Anaya mendengar hal itu berkata jika itu yang diinginkan oleh Nagaswar, ia akan melakukannya demi keluarganya. Baijan mengatakan ia belum pernah bertemu dengan seseorang yang berprinsip seperti Anaya. Pria seperti Anaya hanya ada di cerita dalam buku, dan kini Baijan melihatnya secara langsung. Anaya yang ditemani Baijan pergi ke tempat Nagaswar, dan Anaya meminta maaf pada Nagaswar. Anaya juga membungkuk dan memohon agar Nagaswar memaafkannya. Nagaswar tersenyum dan puas. Ia mendirikan Anaya dan berkata bahwa ia telah memaafkan Anaya dan keluarganya. Anaya bersama Baijan pulang. Di jalan Anaya bertanya pada Baijan, apakah kau menangis ketika Anaya memohon pada Nagaswar tadi? Baijan bilang itu karena ia tak bisa mengendalikannya. Anaya pun mengatakan memahami rasa sakit seseorang adalah kualitas yang bagus. Dan ketika Anaya memohon pada Nagaswar, Baijan merasakan sakit hati. Sementara itu di rumah Nagaswar berkata pada adik-adiknya, hal yang dilakukan Anaya tadi tak berarti apa-apa dan ia akan tetap menghabisi seluruh keluarga Anaya. Beberapa hari setelah itu, Nagaswar memerintah adik-adiknya membawa anak buah untuk menyerang keluarga Anaya. Mereka pun langsung menuju ke rumah Anaya, dan sesampainya di tempat, mereka langsung menembakkan peluru sebanyak-banyaknya dan secara asal-asalan ke rumah Anaya. Namun seluruh keluarga Anaya telah berada di rumah Baijan untuk melangsungkan pernikahan. Mereka mengecek keadaan di dalam rumah lalu mengabari Nagaswar jika rumahnya kosong. Nagaswar sangat kesal dan membanting ponselnya. Di malam hari, Baijan memberi kalung pada adik-adiknya karena mereka akan menikah. Baijan memberitahu dengan sedih bila sebenarnya mereka bukan saudara kandung. Ketiga bersaudara itu menangis dan mereka berterima kasih karena selama ini Baijan sudah merawat mereka seperti adik kandungnya sendiri. Mereka juga bilang sebenarnya mereka sudah tahu tentang hal itu dari Paman Nadin. Keesokan harinya pernikahan Baijan dan Bagya akan segera dilaksanakan. Namun saat acara berlangsung, tiba-tiba Nagaswar dan anak buahnya menyerang. Nagaswar mengarahkan pistol pada Baijan, tapi Baijan langsung menendang batu bata dan mengenai tangan. Perkelahian dimulai sangat mendebarkan. Baijan bersama adik-adiknya langsung bertarung melawan para penjahat tersebut. Masalahnya, ada beberapa penjahat menyerang Bagya dan keluarganya. Anak buah Nagaswar memukuli Anaya. Adik Nagaswar hendak menghabisi Bagya di depan mata Anaya. Lalu Is memperingatkan kakaknya tentang keselamatan Bagya. Namun Baijan mengatakan Anaya yang akan mengurus hal tersebut. Moh berkata memangnya apa yang bisa dilakukan oleh Anaya? Baijan mengatakan Anaya adalah Raudiana. Anak buah Nagaswar langsung mau menyakiti Bagya. Dan Anaya langsung melawan anak buah Nagaswar dan menghabisinya. Anaya memperlihatkan bagaimana ia yang dikenal sebagai pria lemah lembut tapi dengan kejam meladeni orang-orang yang menyerangnya. Dalam pertarungan itu, akhirnya Nagaswar menyadari aksi balas dendamnya ini hanya akan semakin membuatnya kehilangan keluarganya. Adik Nagaswar meninggoy. Tiba-tiba Maharvi datang dan ia malah menghabisi Nagaswar. Setelah itu Maharvi bertarung dengan Baijan. Baijan kewalahan menghadapi Maharvi karena energinya terkuras saat melawan anak buah Nagaswar. Ia dipukuli habis-habisan sampai akhirnya ia terjatuh.
dan Maharfi menghantam Baijan menggunakan batu tepat di pinggir keningnya. Baijan pun tak sadarkan diri. Maharfi berkata, ia tak menyangka akan semudah itu mengalahkan Baijan. Jika ia tahu, sudah dari dulu Maharfi merebut daerah kekuasaan Baijan. Is yang melihat kakaknya tak sadarkan diri lalu bersiul dan memanggil Baijan. Setelah semuanya berakhir, Baijan kembali memakai jasnya dan melanjutkan acara. So itu dia guys alur cerita filmnya gimana. Menurut aku film ini tuh rame meskipun lebay banget ya. Bagian yang bersiul untuk manggil Baijan itu aku agak-agak geli gimana gitu. Tapi ya seru sih. Terus juga aku suka banget sama lagu yang Nayola Geda. Itu benar-benar enaken banget. So terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe supaya kita bisa ketemu di video-video selanjutnya. Bye!